Yang pertama, mentega dipanaskan. Contoh yang kedua, air dipanaskan pada suhu tinggi. Yang ketiga, lilin dipanaskan. Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian yang saat ini sedang mencari materi pelajaran, sedang daring, mencari tips trik pembahasan soal, motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel sekolah. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diproduksi oleh channel ini. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 7 subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pada pembelajaran kedua, cekidot. Sahabat sekolah, peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair karena adanya pemanasan disebut mencair. Ini sudah kita pelajari yang kemarin. Mengingatkan saja. Contoh lain peristiwa mencair sebagai berikut, yaitu perubahan wujud benda karena kalor atau panas. Nah, yang pertama, mentega dipanaskan. Contoh yang kedua, logam dipanaskan pada suhu tinggi. Air ya ini, maaf. Air dipanaskan pada suhu tinggi. Yang ketiga, lilin dipanaskan. Nah, itu kemudian kita hari ini akan mempelajari ya peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi, melanjutkan di pembelajaran yang lalu. Peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua, maupun di antara para pemuda sendiri. Walaupun demikian, antara tokoh muda dan golongan yang tua ini sering terjadi perbedaan pendapat, sahabat sekolah. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pada tanggal 16 Agustus pukul 4 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah melalui perdebatan dan ditengahi oleh Ahmad Subarjo, menjelang malam hari kedua tokoh, Bung Hatta dan Bung Karno akhirnya kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta ini sampai di Jakarta pada pukul 23 WIB atau jam 11 malam. Luar biasa perjuangannya. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, tempat Ahmad Subarjo bekerja. Nah, di tempat itu mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Sahabat sekolah, perumusan sampai dengan penandatangan teks proklamasi kemerdekaan baru selesai pada pukul 4 pagi. Luar biasa perjuangannya. Nah, 4 pagi ini, dini hari, pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat itu juga disepakati bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman Rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 WIB, 10 pagi. Paginya dini hari jam 4 pagi, subuh baru selesai mengetik, kemudian diproklamirkan 10 pagi. Ini tidak tidur ya, luar biasa. Nah, sahabat sekolah, adapun peristiwa setelah dibacakan teks proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu penyebaran berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 melalui
Antara lain yaitu para pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, antara lain penyebaran melalui pamflet, kemudian mengadakan pertemuan, dan menulis pada tembok-tembok. Kemudian yang kedua, wartawan kantor berita Damai yang sekarang ini diberi nama kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh Kepala Bagian Radio Waidan P. Polnewen. Teks proklamasi tersebut kemudian diberikan kepada F. Wus namanya untuk segera disiarkan melalui radio. Nah, kemudian yang berikutnya, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat kabar harian. Suara Asia di Surabaya adalah koran pertama yang menyiarkan berita proklamasi. Kemudian penyebaran yang berikutnya, pihak pemerintah Republik Indonesia juga menugaskan para gubernur yang telah dilantik pada tanggal 2 September 1945 untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia di wilayahnya, gitu. Sahabat sekolah, nah kemudian berikutnya sambutan rakyat Indonesia. Bagaimana sih pada waktu itu rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan ini? Nah, peristiwa penting yang menunjukkan dukungan rakyat secara spontan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada rapat raksasa di lapangan IKADA atau Ikatan Atletik Jakarta. Nah, pada tanggal 19 September 1945 menyambut kemerdekaan. Kemudian ada peristiwa yang kedua, yaitu usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain di Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, kemudian di Palembang, di Kalimantan, di Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Di seluruh Indonesia menyambut dengan gembira. Ya. Oke, sahabat sekolah, peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia ini merdeka dan berdaulat. Nah, seluruh rakyat Indonesia ini menyambut dengan penuh kegembiraan. Nah, sahabat sekolah, kita bisa menularkan semangat kemerdekaan ini dengan lagu sebagai berikut ini. Nah, ada lagu Hari Merdeka. Tentunya kamu sudah bisa menyanyikan. Kamu bisa menyanyikan dengan mandiri. Silahkan untuk menyanyikan. Hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Gitu ya. Oke, sahabat sekolah, dapatkah kamu melakukan gerak tari diiringi lagu Hari Merdeka seperti lagu tadi? Nah, gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari dalam tubuh manusia. Penampilan gerak tari akan terasa lebih indah jika ada iringan musiknya. Musik dan tari merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan ya ini. Musik dapat mengatur tempo gerak. Nah, sebagai pengiring, memberikan suasana dan sebagai ilustrasi untuk mempertegas ekspresi gerak. Selain itu, musik atau iringan tarinya. Nah, ini keindahan gerak tari juga dapat dilihat dari pola lantai saat penari memperagakan gerak tari. Sahabat sekolah, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pola lantai? Pola lantai adalah garis-garis di lantai yang dilalui oleh penari dari perpindahan tempat satu ke tempat yang lain pada saat melakukan gerak tari. Ini sudah kita pelajari di pelajaran atau subtema yang lalu ya. Nah, berikut ini ada 3 bentuk karya tari. Menurut jenisnya, ada 3 bentuk karya tari yang perlu kamu ketahui sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pola lantai. Ada bentuk karya tunggal, karya tari berpasangan, dan karya tari berkelompok. Nah, gambarnya seperti yang ada di samping. Nah, akhirnya kita sampai di akhir video atau di penghujung. Saatnya kamu mengerjakan tugas yang satu, yang pertama sebagai berikut ini. Kemudian tugas yang kedua ini, jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Ada 10 soal, kamu bisa tulis terlebih dahulu.
kamu jawab lalu kamu kirimkan ke gurumu. Atau kamu bisa catat sendiri untuk pelajaran atau untuk latihan mandiri, atau bisa jawab juga di kolom komentar untuk Kak Dimas tanggapi. Oke sahabat sekolah, nah cukup sekian video pembelajaran yang kedua ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan berlanjut ke video yang ketiga, tentunya masih di channel ini ya, channel sekolah. Berlanjut ke video yang ketiga. Oke sahabat sekolah, semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu mempelajari materi dan meraih mimpi dan cita-cita besarmu. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa, terima kasih.